Oke, sebelumnya aku mohon maaf sama kalian semua. Dan sebelumnya juga aku eh, berterima kasih atas tag-tagan kalian. Banyak sekali yang nge-tag aku dari pagi. Dan sekarang waktunya aku ngomong. Tapi sebelumnya aku mohon maaf banget sama ibunya. Ya, kita pribadi termasuk bos aku, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita membeli dagangan ibu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan tanpa apapun gitu. Jadi kalau menurut aku, bos aku nggak ada bantu sama sekali, ya aku pribadi sebagai orang yang pelantara yang ngasih uang dari bos aku tuh kayak ngerasa kok ibu begitu gitu. Cuman aku kayak ngerasa kayak gimana ya gitu, kayak loh kok jadi gini gitu, jadi rame begini gitu. Sebenarnya kita yang ngelihatnya, mungkin kalian semua pada lihatnya kayak kok jadi gini. Aku nggak tahu ibu ini ada problem apa atau masalah apa, tapi di sini niat hati kita benar-benar tulus, termasuk bos aku, apalagi dengan dia bilang udah beli aja dagangannya gitu, beli aja semuanya biar dia cepat pulang gitu. Dan kami sebelumnya juga izinkan sama ibu gitu untuk mengambil video. Sebenarnya gak pengen yang kayak gini-gini jadi berita lagi panjang banget gitu ngelihatnya. Loh kok jadi panjang begini, kok jadi begini. Tapi apa yang ibu omongin di dalam video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ibu chat di WhatsApp kami gitu. Aku sebenarnya agak kasihan sama ibunya. Karena apa? Karena dibully. Benar-benar aku kasihan. Kalian stop bully ibunya, karena mungkin ya nggak tahu ibunya terlalu polos atau gimana. Tapi yang ibu bilang di video tersebut sama ibu yang chat ke kami dan voice note ke kami itu beda sama sekali dengan ucapan yang ibu berikan. Tapi dengan kejadian yang kita lakukan di Kelapa Gading itu, benar-benar kayak aku melihat ibu, seorang ibu yang sangat-sangat sopan dan sangat-sangat kayak ya seperti kalian lihat lah videonya, itu spontanitas banget yang menurut aku yang ya Allah, jadi kayak iba gitu. Tapi dengan adanya video ibu seperti itu kayak kok jadi seperti ini gitu. Tapi sebelumnya kita sudah menerima voice note dari ibu tuh sampai yang oh kok jadi begini loh. Oke, pada intinya aku pribadi dan bos aku semuanya dan tim mohon maaf sebelumnya, karena aku pribadi mewakili semuanya, mewakili bos aku, karena aku yang ada di lokasi, jadi aku yang harus speak up gitu. Jadi aku yang harus mohon maaf banget sama ibunya. Yang ibu ucapkan di dalam video yang ibu klarifikasi dengan ibu WhatsApp ke kami itu beda gitu. Kami juga mohon maaf hanya bisa membantu mungkin dalam segi membeli jualan ibu ya dengan harga ya kita kasih segitu gitu. Seikhlasnya kami, seridonya kami. Mudah-mudahan dengan niat baik bos aku dan semuanya, Allah yang maha tahu segalanya. Jadi buat ibunya pokoknya tetap semangat jualan, tetap semangat mencari nafkah. Pokoknya buat ibunya sehat terus, panjang umur, pokoknya ya aku selalu doain. Jadi mohon maaf apabila di dalam video ini aku mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan. Mohon maaf sekali lagi. Kita hanya bisa membeli dan membantu ibu dengan cara kita membantunya beli jualan ibu gitu. Kalau di dalam video tersebut ibu bilang tidak dibantu, saya pribadi kayak oh ya Allah gitu. Jadi cuma seperti itu aja. Tapi ya tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Pokoknya sehat-sehat buat ibunya, sehat-sehat juga buat kalian semua. Dan aku minta sama kalian stop bully ibunya ya. Mohon maaf sebelumnya. Aku mewakili tim dan mewakili bos aku pribadi. Oke, sekali lagi aku mohon maaf sebelumnya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, mungkin terlalu panjang. Tapi sebelumnya aku juga terima kasih juga buat ibunya ya, karena ibunya sudah membuat video seperti itu. Jadi aku harus juga membuat seperti video tersebut karena aku yang mempostingnya, dan aku juga harus memberikan memberikan klarifikasi karena aku ada di lokasi tersebut dan aku ada WhatsAppan bersama ibu gitu. Makasih ya Bu, pokoknya sehat-sehat buat ibu, semangat terus jualannya, pokoknya sukses terus. Oke, buat kalian stop bully ibunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me do that. Di balik viralnya kisah para pedagang kecil yang mendapat perhatian dan bantuan dari para selebriti tanah air,
terselip satu cerita yang tiba-tiba jadi sorotan hangat publik. Cerita ini datang dari sosok sederhana bernama Busur Sanah, seorang penjual makanan keliling yang sempat viral setelah dagangannya diborong oleh Raffi Ahmad, sang Sultan Andara. Kejadian itu sempat menuai banyak pujian. Publik melihat momen tersebut sebagai bentuk kepedulian selebriti papan atas terhadap rakyat kecil. Namun kini, kisah yang awalnya menyentuh itu mendadak berubah arah. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali muncul di media sosial. Dalam video itu, Busur Sanah mengaku bahwa sebenarnya ia belum merasa benar-benar dibantu oleh Raffi Ahmad. Ia menyatakan bahwa yang terjadi hanyalah dagangannya diborong saat momen viral tersebut, dan bahkan menyebut bahwa ia hanya mendapat keuntungan sebesar Rp70.000 dari pembelian tersebut. Tak hanya itu, dalam pernyataannya, Busur Sanah juga menyampaikan harapannya agar Raffi Ahmad atau timnya bisa benar-benar membantu dirinya untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Ia mengaku masih harus bekerja keras setiap hari, bahkan di tengah kondisi yang tidak menentu. Pernyataan ini sontak membuat publik bertanya-tanya, apakah benar bantuan yang diberikan hanya sebatas memborong dagangan? Ataukah ada hal lain yang luput dari perhatian publik? Tak butuh waktu lama, Sensen Ahmad, salah satu perwakilan dari tim Raffi, langsung memberikan klarifikasi terkait pernyataan Busur Sanah. Dalam video yang diunggah di akun TikTok dan Instagram, Sensen menjelaskan bahwa Raffi Ahmad tidak pernah berniat membuat konten bantuan hanya untuk viral semata. Sensen menyebut, saat itu memang Raffi membeli semua dagangan Busur Sanah, sebagai bentuk spontanitas ketika melihat beliau sedang berjualan di pinggir jalan. Uang yang diberikan disebut lebih dari harga seharusnya, dan bahkan Raffi tak mengambil kembali makanan yang dibeli, semua diberikan kembali untuk dijual ulang. Terkait nominal yang disebut hanya dapat 70.000, Sensen menyayangkan adanya narasi yang mungkin disalahpahami. Menurutnya, tim tidak pernah mengurangi atau mempermainkan harga, dan mereka hanya ingin membantu sebisa mungkin tanpa niat mencari panggung. Tak pelak, warganet pun ramai-ramai memberikan tanggapan. Ada yang memihak Busur Sanah, merasa bahwa bantuan dari figur publik seharusnya lebih berdampak jangka panjang, bukan hanya sesaat. Namun, tak sedikit pula yang membela Raffi Ahmad. Mereka menyebut bahwa publik seharusnya tidak menuntut terlalu banyak dari satu tindakan kebaikan. Bahkan ada komentar yang menyindir, sudah dibantu masih bilang belum cukup. Padahal banyak pedagang lain yang belum pernah disentuh kamera sekalipun. Si ibu pengenyah dikasih duit segepok. Awalnya kasihan pas lihat video awal Eiko gitu, ucap Syah. Makanya udah kapok beli-beli dagangan orang-orang tua di pinggir jalan. Kita niatnya beli buat bantu. Kadang yang dijual harganya ALLOHUAKBAR mahalnya. Gak sesuai ama yang dijual, ucap Mas kecerdasan. Dengan membeli saja sudah termasuk membantukan. Bertanya dengan nada lembut, ucap Lestari. Shop 1. Udah dibeli semua dagangnya yang totalnya 170 Rp aja udah alhamdulillah bah pulang cepat, apalagi sudah diibikan uangnya, harusnya bersyukur tapi kok tiba-tiba ibunya ngemeng gitu ya. Kisah ini menunjukkan bahwa narasi bantuan sosial dari publik figur memang tidak sesederhana yang terlihat di kamera. Ada ekspektasi, ada harapan, dan kadang ada kesalahpahaman di dalamnya. Apalagi ketika disorot oleh jutaan pasang mata di media sosial. Apakah Raffi Ahmad kurang dalam membantu? Atau justru publik yang terlalu cepat menilai satu sisi cerita? Yang pasti, semoga dari kisah ini kita semua bisa belajar bahwa kebaikan sekecil apapun patut disyukuri, dan komunikasi yang terbuka jauh lebih baik daripada membiarkan cerita berkembang liar di jagat maya. Bagaimana menurut kalian? Apakah bantuan dari Raffi Ahmad sudah cukup? Atau memang masih ada hal yang perlu dikoreksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan update-update terbaru dari dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya.